Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semangat di pagi hari ini. Ibu gimana Ibu? Alhamdulillah ibu juga baik. Nah, pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam akhlak tercela. Nah, ibu akan membahas tentang hasad dan juga dendam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, udah baca doa belum? Belum. Ya, silakan baca doa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum kita belajar mendoa, kita baca doa, baca doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan buat teman-teman semua bisa semangat dalam belajarnya. Nah, tadi malam ada nggak yang belajar dulu mengenai pembelajaran hari ini? Nggak ada satupun? Masya Allah, nggak apa-apa. Nah, kita akan belajar mengenai hasad dan juga dendam. Nah, hasad itu dengki, sedangkan dendam itu ingin membalas. Nah, selain itu ada nggak yang mau menyampaikan apa itu hasad? Ya, silakan. Nah, Ahmad. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Oke, selain Ahmad, coba ada nggak? Sebenarnya Ya, ada lagi? Hasan, akhlak tercela. Akhlak tercela. Oke, coba Busuk yang hati. perempuannya ibu belum mendengar suaranya. Busuk hati. Busuk hati. Oke, Oh, lanjut dulu ya. Nah, hasad atau dengki ini adalah suatu perasaan tidak senang dari seseorang terhadap orang lain ketika menikmati nikmat Allah. Contohnya misal nih, Aisyah itu suka dikasih uang sama ibunya 20.000. Sedangkan Taufik ketika dia mau kuliah dikasih uangnya 50.000. Aisyah tuh suka iri ngelihat Taufik itu bakalnya lebih gede daripada dia gitu. Gitu, bisa dipahami? Yes. Udah. Selain itu ada nggak yang mau ngasih contoh nih? Coba ibu belum dengar suaranya Taufik. Oh iya Bu, siap. Contohnya ya Bu. Contoh dari kiri. Contohnya itu ada Taufik Maulana Wahid yang kebetulan kakaknya itu saudara Mumu. Yang mana ketika datang akhir tahun itu selalu diberikan baju baru untuk lebaran. Dan Mumu itu diberikan bajunya yang harga 100.000, sedangkan Taufik itu harga bajunya 15.000. Dan disitulah terjadi rasa ingin baju Mumu itu rusak, cepat rusak seperti itu. Ada rasa ingin menghancurkan. Ingin menghancurkan. Coba yang perempuannya. Iki, coba. Ada nggak? Sofi, coba. Ibu mau denger nak Sofi ngomong coba. Nah, so. Coba nak Sofi. Nah, misalkan Ayu tuh HP-nya iPhone. iPhone disebutkan. Nah, terus Nabila tuh HP-nya Lexia. Lexia Hidayah. Apa ya? Terus dia iri, nah karena iri dia teh Minta mohon. Lain ngabebeutkeun we nu iPhone. Gitu. Aku iri. Oh iya, iri gitu. Terus dia teh bilang ke rumahnya pengen iPhone juga. Nah, Sambil nendang pintu. Nendang terus pintu. karena terpaksa dia teh gak dikasih wae sama mamanya. Kira-kira siapa Jadi yang bilang pintu? yang irinya. Ibunya. Jadi casingnya aja cenah. Kayak ada gambar apel gitu aja. Benar ya semuanya. Jadi sifat iri ini adalah perasaan tidak senang dengan melihat orang lain itu bahagia, terus tidak senang juga melihat orang lain itu hidupnya lebih enak ketimbang dianya, ya tidak senang juga hidup dia lebih makmur sedangkan dianya sendiri sengsara gitu. Nah, coba buku paketnya dibuka halaman 113. Dibuka ya, buku paketnya halaman 113. Nah, isinya skill infoxi.
Buka. Udah? Ada di situ sabda Rasulullah. Ada yang mau bacakan Arabnya? Hadisnya? Ada itu di buku paket. Di grup. Coba di grup ya. Oh iya. Buka ya halaman 113. Udah? Sopi ada ketemu? Coba dibaca di Sopi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahasadu wala tamoto wala tabaghadu wala tadabahu wa kunu ibadallahi ikhwana kama amarakumullah. Ya, artinya janganlah kamu dengki-mendengki dan jangan memutus persaudaraan, jangan benci-membenci dan jangan pula belakang-membelakangi, dan jadilah kamu semua hamba Allah seperti saudara sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, Rasulullah sendiri sudah mengajarkan kepada kita sebagai umat muslim, sebagai umat Allah, kita harus senantiasa tidak memiliki rasa iri terhadap orang lain, harus saling tolong menolong, saling membantu, harus saling menjaga kasih sayang antar sesama saudara gitu. Jadi ibu harap anak-anak sekalian sekarang karena telah mempelajari materi ini tidak lagi ada timbul rasa iri ketika orang lain memiliki barang yang lebih bagus daripada kalian gitu ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, tahu nggak siapa makhluk pertama yang Allah ciptakan yang memiliki sifat dengki? Gak tahu ibu. Siapa? Anaknya Nabi Adam. Siapa? Iblis. Nah, betul jawabannya iblis. Ibu semua ada. Ada yang tahu kisahnya? Tidak bu. Nggak ada. Jadi dulu kan Allah dahulu itu kan Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, kemudian Allah itu memerintahkan makhluk-makhluknya untuk tunduk dan hormat kepada Nabi Adam. Namun ada satu makhluk Allah yang tidak ingin tunduk kepada Nabi Adam, yaitu adalah iblis. Sehingga akhirnya iblis dilaknat oleh Allah karena ia merasa bahwa dialah yang paling sempurna karena aku diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah liat. Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, selanjutnya, Bu, apa sih penyebab bisa timbul rasa dengki atau iri ini? Yang pertama, tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita diberikan sesuatu oleh Allah, misalnya tadi Opik itu dibelikan bajunya hanya 15.000 dan akhirnya dia itu merasa pingin baju Momo tuh cepat rusak gitu. Padahal seharusnya Opik itu mensyukuri, oh alhamdulillah nih saya masih bisa punya baju lebaran walaupun harganya murah 15.000, tapi saya masih punya daripada orang lain tidak bisa sama sekali untuk membeli gitu. Terus yang kedua, adanya perasaan tidak senang kepada orang lain. Misal tadi Sophie punya HP iPhone sedangkan Nabila HP-nya Asia tuh gitu. Akhirnya kan Nabila punya rasa iri dalam dirinya, bahkan sampai menendang pintu gitu. Itu sebenarnya tidak boleh dilakukan gitu. Kita harus mensyukuri lagi, balik lagi ke poin pertama, kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan. Dan juga jangan lupa untuk selalu doakan orang tua kita, mudah-mudahan apa yang kita mau juga dipermudah sehingga orang tua kita bisa memberikan apa yang kita mau gitu. Dan yang terakhir, adanya perasaan tinggi hati atau tidak senang jika ada orang lain yang melebihi lebih baik darinya. Misal nih, Yelsa itu kan anaknya aktif di kelas nih, sedangkan Yuni itu pendiam. Nah, Yuni itu selalu merasa iri, kok Yelsa bisa, kok saya nggak bisa. Padahal kita sama-sama manusia, sama-sama makannya nasi, sama-sama minum, sama-sama dikasihani sama orang tuanya, sama-sama suka kuliah gitu. Kok Yelsa bisa lebih aktif tapi aku enggak, kenapa nih gitu. Gak masalah kalau misalnya rasa dengki ini bisa memotivasi kita, tapi kalau misalnya rasa dengki ini malah menjadi perasaan dendam kepada diri kita, kepada orang lain, itu kan menjadi hal yang buruk ya dan tidak boleh dilakukan. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah. Amin, mudah-mudahan ya. Nah, selanjutnya menghilangkan rasa hasad. Coba poin yang pertama dibaca Aisyah. Yang pertama yaitu senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah. Yang kedua, udah. Yang pertama senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah. Tadi udah ya dijelasin.
penyebab dengki itu karena tidak mau bersyukur. Nah, artinya kita itu harus senantiasa bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, mau itu kecil ataupun besar. Nikmati, syukuri, karena ketika kita mensyukuri, insya Allah gitu, hal ini pun akan disyukuri juga oleh orang tua kita, dan insya Allah kita juga akan mendapatkan apa yang memang kita nanti ingin dapatkan. Gitu. Yang kedua, coba dibaca topik Maulana. Yang kedua Bu ya, berusaha menyenangkan orang lain Bu. Oke, berusaha menyenangkan orang lain. Coba contohnya Uswa apa? Menyenangkan orang lain. Iya, kasih hadiah. Misal nih ada yang ulang tahun dikasih hadiah karena oh ini teman aku nih, aku pengen ngasih karena dia belum pernah ternyata dikasih hadiah gitu. Kalau enggak saling tolong menolong. Kalau misalnya temannya butuh bantuan atau minta tolong ke Alfa atau minta tolong minjem apa, itu tolong dibantu kalau misalnya sekiranya kita bisa membantu gitu. Terakhir coba baca Yuni apa? Bersikap rendah hati artinya kita tidak sombong. Ketika kita bisa membantu, ketika kita mampu, lakukan apa yang kita perlu kita lakukan. Itu jangan sampai kita karena saya merasa nggak deket sama Opik, nggak mau nolong dia juga. Bye, antep kan jangan kayak gitu ya. Mau dia kaya atau miskin, kita tetap harus membantu gitu. Karena kewajiban kita sebagai umat Islam harus saling tolong menolong, menjaga silaturahmi, mempererat tali persaudaraan. Nah, materi selanjutnya dendam. Coba dibaca sama Mumu. Dendam artinya berkeinginan untuk membalas. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang mendendam karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan orang. Oke, dendam itu perasaan seseorang yang ingin membalaskan terhadap orang itu ketika hatinya merasa tersakiti. Coba contohnya Yustia, apa perasaan dendam? Kayak iri. Dendam. Contohnya Dendam itu apa? contohnya saya Jadi Terus ditawur deui, Bu. oh jalan balik lagi. terus dendam ya. Oh gitu. Oke, bisa. Coba Ahmad, apa Ahmad? Contoh dendam, Ahmad. Dendam. Aku kemarin dibully. Kemudian sampai sekarang aku dendam sekali. Jadi ada rasa marah yang terpendam itu doang. Oke, selain itu coba satu orang lagi, Ibu pengen dengar deh dari Yuni gimana? Dendam contohnya. Contohnya. dendam kepada orang lain, otomatis kembali kepada diri kita sendiri. Contohnya ya. Contohnya. Contohnya seperti saya dendam kepada Teh Usma. Aduh. Dendam kepada Teh Usma. Kayak ke pengadilan ya. Rasa dendam saya itu saya yang pendam sendiri, tapi nanti yang saya rasakan itu saya sendiri tidak dengan Teh Usma. Oke gitu ya. Jadi dendam itu pada intinya memang perasaan ingin membalas gitu terhadap perbuatan orang lain yang pernah dilakukannya kepada kita yang menyakiti diri kita sendiri. Coba dibuka lagi buku paketnya. Nah, ada sabda Rasulullah, tolong baca Ahmad. Sabda Rasulullah. Qurannya Ahmad, buka buku paketnya. Nggak ada data. Coba Taufik. Halaman 100 berapa ya? 13 ya? Belum ketemu buku paket. Belum ketemu. Bentar ya, bis ngumpul. Sophia tuh coba kamu udah ketemu? Tentang dendam. Iya, tentang dendam. Enggak ada sabdanya, adanya artinya. Oh, nggak ada sabdanya artinya doang. Itu nggak apa-apa, artinya aja Taufik baca. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya orang yang paling dibenci oleh Allah Bentar lagi beres ya. orang yang paling mendendam.
hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu Nah. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim pun itu Rasulullah mengatakan bahwa ternyata Allah itu membenci orang yang pendendam. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh dendam terhadap siapapun. Walaupun mereka pernah menyakiti diri kita, tapi semaksimal mungkin kita mencoba untuk selalu memaafkan apa yang mereka lakukan. Karena insya Allah ketika kita memaafkan, ketika kita tanpa sengaja melakukan kesalahan, insya Allah mereka pun akan balas memaafkan kita sendiri, gitu ya anak-anak. Nah, udah selesai ya. Coba ada nggak yang mau nyimpulin dari pembelajaran hari ini? Ada nggak nih? Masa nggak tahu? Pokoknya temen anak-anak harus bisa minimal tahu definisinya, apa itu hasad, apa itu dendam, terus contohnya gitu. Ada yang mau nyimpulin? Aisyah barangkali mau nyimpulin? Enggak. Enggak, Hasad. Ustaz dong, berarti Ustaz mau nyimpulin ya? Gimana Ibu? Simpulin materi pembelajaran hari ini. Ya, Sedikit Bu, anjay. gitu Ibu. Ya, hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah. Mikir video kan. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang. Oke, selain uswah, coba Mumu simpulinmu. Jadi dendam itu dendam atau semuanya Bu? Semuanya. Semuanya. Jadi hasad itu merupakan sikap yang tidak terpuji yang ditimbulkan dari hati. Oke. Itu. Jadi hasad dan dendam ini merupakan perasaan yang tertunda. Curhat Bu. Perasaan yang tertunda, tidak senang melihat orang lain bahagia, dan ketika kita dibully kita ingin membalasnya. Oke, terakhir satu orang lagi yang mau nyimpulin. Coba Taufik, Ibu mau dengar suaranya. Gak berat. Topik mana Bu? Yang mana Bu? Yang mana aja? Silakan. Berdua aja berdua. Yang pada intinya perbuatan daripada hasad itu adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan dari saya. Oke, siap. Nah gitu ya teman-teman. Pada intinya perbuatan hasad dan dendam itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita harus bisa menjauhi perbuatan-perbuatan itu gitu. Nah, Ibu harap setelah pembelajaran hari ini anak-anak bisa menerapkan di rumahnya masing-masing, baik itu kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada teman-temannya, atau kepada guru dan juga yang lainnya untuk tidak menanamkan sifat iri, dengki maupun dendam gitu. Nah, untuk pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan. Jangan lupa di buku paketnya untuk tugas-tugasnya dikerjakan. Minggu depan Ibu cek ya. Ya Bu. Oke. Ibu tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ibu tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.